Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Salsabila dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bandwidth. Jadi yang pertama di sini ada pertanyaan, kenapa aspek-aspek di bawah ini yang mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan. Jadi yang pertama ada infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur layanan yang dibangun atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Yang kedua, kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data merupakan percepatan dan mentransfer data saat menggunakan jaringan internet. Kecepatan akses yang dimaksud adalah banyaknya bit data dari satu komputer ke komputer lain yang dipindahkan. Kemudian yang ketiga ada lebar bandwidth. Ukuran kecepatan akses internet adalah besarnya bandwidth atau dari lebar pita. Kemudian yang keempat, jumlah pengguna. Pengguna atau user merupakan salah satu yang dapat menyebabkan performa jaringan. Kegiatan sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan kinerja jaringan dan melambatnya koneksi internet. Yang kelima, kualitas koneksi. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk pula dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Sebaliknya, kualitas jaringan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa itu network bandwidth capacity, network bandwidth consumption, kemudian yang ketiga asymptotic bandwidth, yang keempat typical of bandwidth atau analog atau digital, yang kelima internet connection bandwidth. Nah, yang pertama ada network bandwidth capacity. Ini diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data atau tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi di antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, network bandwidth consumption. Network ini adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Kemudian yang ketiga, ada asymptotic bandwidth, adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data. Yang keempat ada typical of bandwidth, atau yang sering dipanggil analog atau digital. Jadi yang pertama ada analog. Ini adalah besaran rentang frekuensi atau dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Kemudian ada juga yang bandwidth digital, adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per sekon. Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital dalam mentransmisinya. Yang kelima, internet connection bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Kemudian sini ada parameter pengukuran lebar bandwidth. Yang pertama, throughput. Throughput ini mempresentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput ini adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dari satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bit per sekon. Kadang-kadang juga dihitung dengan menggunakan satuan data paket per sekon. Yang kedua, upstream atau downstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika penggunaan sedang melakukan upload. Yang downstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika penggunaan sedang melakukan download. Kemudian yang ketiga, kecepatan bandwidth. Yang dimaksud kecepatan bandwidth adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Yang keempat, internet connection bandwidth. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam suatu satuan waktu bit per sekon. Terus di sini kita bakal menganalisis kebutuhan bandwidth. Yang pertama, bandwidth capacity.
Bandwidth capacity ini adalah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per sekon. Yang kedua, shared bandwidth. Shared bandwidth ini adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan seperti layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dan yang ketiga, dedicated bandwidth. Ini seperti namanya adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna dengan paket khusus. Bisnis Anda adalah salah satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk kalian digunakan. Sini juga akan membahas kualitas koneksi. Jenis-jenis service pada TCP atau IP. Yang pertama, layanan normal user data. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user seperti traffic web, mail, maupun FTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Yang kedua, layanan network management. Layanan ini akan menghasilkan traffic yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, syslog, SDEE, HTTPS, maupun SSH. Kemudian jenis-jenis service yang ketiga adalah layanan real time. Contoh layanan ini adalah aplikasi voice seperti VoIP maupun aplikasi audio-video conference. Yang keempat, layanan streaming application. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real time. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Kemudian yang kelima, layanan critical data application. Layanan ini merupakan data juga, namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi, sehingga layanan ini sedapat mungkin jangan mengalami drop paket sesering mungkin. Contohnya cloud. Kemudian yang keenam, layanan network security management. Di sini keamanan jaringan network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi. Contohnya firewall. Yang ketujuh, layanan network control traffic. Ini akan menghasilkan protokol-protokol yang akan mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan sesegera mungkin, jangan sampai mengalami keterlambatan. Yang kedelapan, layanan DDoS prompt service. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Yang kesembilan, layanan Skype adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kaza, Emo, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi QoS atau Quality of Service jaringan komputer. Yang pertama, delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Yang kedua, delay variation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Yang ketiga, paket loss. Banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Kemudian, paket reordering, pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Terus APRAC, RAID, dan BART SAS.
yaitu aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Kemudian desynchronizing TCP session. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP QoS komponen signaling. Oke, di sini juga ada komponen yang mendukung QoS atau yang disebut Quality of Service. Jaringan komputer yang pertama, Quening. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer. Dengan kata lain, akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. Yang kedua, signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Yang ketiga, classification, digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow paket, akan dikelompokkan berdasarkan jenis service-nya. Terus yang keempat, marking, umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label tersebut keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Yang kelima, admission control digunakan pada network kepada jaringan yang memiliki user atau user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Yang keenam, congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Lalu yang ketujuh ada traffic shaping, bertujuan untuk membuat smooth traffic yang akan dikirimkan. Yang kedelapan, integrate and differentiate service. Ini untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi. Yang kesembilan, QoS policy, perjanjian antara provider dan customer, di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Di sini juga ada menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Di sini ada rumus menghitung throughput. Jadi throughput itu adalah jumlah data yang dikirim atau waktu pengiriman data. Contohnya throughput 27695572 ini adalah BTS atau 81,5 between first and last packet. Jadi di sininya ada 0,272 MBI atau second. Terus di sini ada juga rumus menghitung rata-rata delay. Rata-rata delay itu adalah total delay atau total paket yang diterima. Contohnya 62,03 per 3103 sama dengan 0,019999 detik. Di sini ada rumus menghitung paket loss. Paket yang diterima atau paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Jadi 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket loss 3103 dikurang 3058 banding 3/3013 dikali 100%. Jadi hasilnya 1,45%. Sini juga ada software. Pengertian software yaitu adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, kemudian internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Terus di sini juga ada komponen software. Yang pertama, Media Gateway Controller. Ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sambungan internet. Yang kedua, Signaling Gateway. Signaling Gateway ini adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface persinyalan dari jaringan
Shopwise ke SS7 PSTN atau PLMN. Kemudian yang ketiga ini media gateway adalah protokol komunikasi persinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over. Yang keempat, application server. Ini merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer atau pengguna klien yang terhubung dengan jaringan. Yang kelima, media server. Ini berguna untuk berbagi file video atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. Oke, terus ada Shopwise kelas 4. Ini Shopwise yang digunakan untuk lalu lintas antara operator, biasanya disebut kelas 4. Shopwise berfungsi utama dari kelas 4 adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Terus Shopwise kelas 5 yang dimaksud untuk bekerja dengan end user. Shopwise kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 Shopwise ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX fitur, call center, service, calling card platform, QoS, group business, dan lain-lain. Terus di sini juga ada fitur dan fungsi Shopwise. Nah, di sini yang pertama fungsi switching pada Shopwise, fungsinya berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Yang kedua, fungsi kontrol pada Shopwise bekerja berdasarkan instruksi persinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi signaling pada Shopwise. Fungsi persinyalan signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megaco, H323 dan SIP untuk menjamin untuk kerja sistem yang optimal. Kemudian ada juga fungsi interface pada Shopwise. Ini mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Terus di sini ada dukungan wajib dimiliki perangkat Shopwise. Yang pertama, call transfer. Ini adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Yang kedua, hunting group. Ini adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Yang ketiga, ada call forwarding. Ini adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Terus juga di sini ada conference call. Ini adalah merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call termination ataupun sebagai call originating. Call waiting merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Terus ada call forwarding. Ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Call line identification. Ini adalah servis yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor penelpon. Calling line identification restriction. Ini adalah digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon.
Terus ini ada beberapa jenis software oleh vendor dan beredar di pasaran. Yang pertama, RAVE Systems ITEL for VoIP software adalah sebuah platform SMS, OTT seluler, pengontrol batas sesi, SDK komunikasi, dan cloud teleponi. Yang kedua, Chainwatch memiliki fungsi switching dan penagihan. Yang ke Mediacom Switch adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Yang keenam, Roti Software RTIM S5501 ini didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SIP dan 624 ekstensi analog. Oke, cuma sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.